Halo semuanya, perkenalkan saya Rida Sihotang dari kelas BKE 24. Kali ini saya dengan NIM 12431510887. Kali ini saya akan membuat video edukasi atau video tentang bagaimana sih caranya agar khususnya peserta didik ini percaya diri atau mereka itu pede gitu. Nah, kali ini saya akan bahas mereka itu kurang percaya diri disebabkan oleh bullying. Nah, kita kan udah tahu bully itu berarti perundungan. Nah, jadi kenapa sih ada orang yang mereka itu tidak percaya diri lah? Contoh nih di kelas, mereka itu sebenarnya udah tahu. Contoh guru bertanya di kelas, nih siapa nih yang tahu? Nah, contoh nih saya sebagai siswa, saya tahu jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Namun karena kurangnya rasa percaya diri atau takut mendapat tekanan dari orang lain itu, jadi saya itu tidak percaya diri, takut nanti teman saya menertawakan saya, jawaban saya salah. Nah, kenapa sih sebaiknya kita pahami dulu nih. Kenapa sih ada orang seperti itu? Yang pertama saya akan bahas itu disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya lingkungannya itu waktu kecil nih. Kita contohkan orang yang keriting. Karena kita tahu bahwa orang Indonesia itu mengatakan bahwa orang keriting itu jelek, hitam itu kurang menarik lah menurut orang Indonesia. Jadi contoh nih waktu kecil dia dikatakan, keriting, hei hitam. Nah, tertanam dalam diri dia itu keriting, dia itu hitam. Dia merasa bahwa keriting, hitam itu jelek. Dia membuat perspektif tentang dirinya sendiri itu dia itu jelek, dia itu tidak menarik, dia itu tidak disukai oleh lingkungan sosialnya. Jadi pengaruh dari lingkungan sosial ini menumbuhkan atau membuat dia itu semakin insecure sejak dini. Dia itu merasa saya tidak seperti dia. Dia itu seakan-akan dibandingkan dengan ada kakaknya kah, atau lingkungan orang lain kah, atau teman sebayanya seperti itu. Yang kedua disebabkan oleh kurang dukungan dari orang tua. Nah, jika nih orang tuanya udah tahu bahwa si anak ini sering dikatakan si keriting, si hitam, si jelek, si hitam atau hitam, keriting seperti itu. Nah, orang tua itu sebenarnya udah tahu bahwa anaknya itu diperlakukan seperti itu di lingkungan masyarakat, tapi orang tua tidak meluruskan atau memberitahu, tidak menegur orang yang mengatakan seperti itu. Nah, si anak udah tahu nih, contoh nih saya sebagai anak, mama saya kan udah tahu kalau saya itu dibuat seperti ini di lingkungan. Nah, kenapa tidak diingatkan? Mereka itu tidak diingatkan, berarti apa yang mereka katakan itu benar tentang saya. Nah, berdasarkan ini tertanam di dalam diri dia, berarti apa yang mereka katakan orang tua saya seakan-akan mendukung. Orang tua saya itu tidak membela saya, tidak mendukung saya untuk menarik saya dari cacian dari mereka. Nah, itu adalah faktor kedua dari orang tua yang kurang memperhatikan. Yang faktor ketiga itu adalah faktor di sekolahnya. Sekolah ini contoh gurunya juga udah tahu nih bahwa si anak ini di lingkungan sekolahnya ini, karena mungkin nih ya, dalam contoh saya itu tinggal di perkampungan. Jadi yang satu lingkungan kita itu satu sekolah dengan tetangga yang sebelah. Pokoknya satu desa itu pasti satu sekolah. Nah, contoh lingkungan saya satu sekolah dengan satu kelas nih dengan anak tetangga saya. Nah, mereka itu mengatakan, hei hitam, hei keriting. Jadi orang-orang akan keriting katanya. Jadi orang akan memanggil saya dengan sebutan si keriting di sekolah. Nah, ini akan membawa dampak, teman-teman saya di sekolah itu akan memanggil saya atau menyebut saya dengan si keriting. Nah, teman-teman, jadi si korban juga akan merasa kurang percaya diri atau semakin tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, bahwa dia itu sebenarnya tidak layak atau kurang dengan lingkungan sosial. Nah, jadi langkah apa sih yang akan dilakukan? Nah, kita ambil dari diri sendiri. Nah, jika teman-teman kita ini, jika lingkungan kita sudah mengejek kita atau menekan kita, lantas apa yang kita lakukan sebagai peserta didiknya? Teman-teman sekalian, ini peserta didik. Jika Anda sebagai peserta didik, Anda sebaiknya itu menarik diri atau menunjukkan bahwa kita itu bisa. Kita itu menunjukkan skill kita di mana. Jangan terbawa arus dengan apa yang sudah mereka katakan. Bawa saja dirimu itu, bahwa kamu itu bisa, nggak seperti yang mereka katakan. Kalau soal fisik ini,
mereka katakan Anda si keriting, si hitam, ya itu kan wajar-wajar aja, nggak salah kok dengan yang keriting ini. Kita contoh nih, kalau Anda tuh kurang percaya diri, ambil aja tokoh-tokoh yang keriting. Siapa sih tokoh yang keriting atau pelawak-pelawak yang keriting? Wah, itu bisa fisiknya itu sebagai talenta atau bisa menjadi disukai orang lain. Bawa aja seperti dirimu Andi seperti itu. Kenapa? Nah, dengan seperti itu, teman-teman Anda itu akan membuat, biarpun mereka itu manggil kamu itu si keriting, si hitam. Nah, tapi dengan kamu menunjukkan diri kamu, atau bukan tentang fisik tadi ya. Kita buat itu contohnya, kalau kamu udah tahu nih, coba tarik diri dari zona nyamanmu itu. Jangan kamu seperti terbawa arus dengan kamu semakin mengiyakan apa yang mereka katakan. Kamu coba tarik diri, kamu lawan rasa takut di dalam diri kamu bahwa kamu itu sebenarnya bisa. Kamu tunjukin kepada teman-temanku, aku nggak seperti yang kalian katakan, aku nggak si bodoh itu yang kalian katakan. Aku ini bisa, aku sama seperti kalian, bahkan aku bisa lebih dari kalian. Nah, pertama tadi saya katakan tuh, tarik diri dari zona nyaman atau tunjukkan diri kamu. Yang kedua itu sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua sebaiknya itu, jika tadi saya katakan itu lingkungan mereka itu anak-anak ini sudah seperti diremehkan oleh lingkungannya, sebaiknya sebagai orang tua itu, jika ada hal seperti itu, kalian itu harus bisa menarik atau meluruskan pemikiran orang-orang. Nah, kenapa saya keriting? Contoh nih, anaknya keriting. Kenapa anak saya keriting? Ya, karena saya keriting. Kenapa rupanya? Jika anak saya tidak keriting atau anaknya saya itu tidak hitam, sedangkan saya seperti ini, lantas kalian akan mempertanyakan juga seperti itu. Itu juga akan membuat lingkungan kalian itu akan menarik. Seperti apa ya? Nah betul juga yang dikatakan ibu ini, betul juga yang dikatakan bapak ini. Nah betul juga. Nah, bapak ibu juga boleh mengatakan keriting itu bukan sebuah aib, bukan sebuah hal yang sangat memalukan. Nah, yang ketiga tadi di lingkungan sekolah. Contoh ini saya ambil sebagai guru BK. Contoh saya sebagai guru BK. Nah, langkah apa yang akan saya lakukan? Jadi jika saya sebagai guru BK, saya akan membuat, sebaiknya guru itu akan meluruskan pemikiran anak-anak teman-temannya ya. Nah, contoh tadi kan udah rasa percaya diri itu didorong dulu dari dalam. Si saya sebagai korban, saya akan didorong, atau saya akan mendorong korban ini. Kemudian kepada teman-temannya ini, saya akan meluruskan bahwa keriting itu cantik. Saya akan mempersuasi mereka itu bahwasanya itu bukan sebuah aib, bahkan itu menjadi sebuah ciri khas dari kita itu, seperti itu. Kita akan membuat pemikiran mereka, oh ternyata betul ya yang dibilang ibu ini. Kenapa saya keriting, mungkin saya berbeda dari teman-teman saya, itu menjadi ciri khas saya, seperti itu. Nah, melalui video, nah itu dia teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa korban, jadi yuk kita gali diri kita. Jadi mungkin kita memiliki itu kekurangan kita, menurut Anda itu kekurangan, maka temukan kelebihan Anda di mana. Bisa jadi kekurangan yang Anda anggap itu kekurangan, itulah kelebihan dari dalam diri Anda. Jadi teman-teman sekalian yang menonton video ini, baik itu peserta didik atau merasa menjadi korban bully yang saya katakan itu, biasanya itu merupakan seperti bully yang biasa, yang banyak kita temukan di Indonesia ini. Karena karena ada rambut lah, ada tinggi badan lah, ada apa lagi ya, itulah banyak. Jadi yuk kita gali diri kita sendiri, yuk kita membuat pemikiran orang-orang itu bahwa betul nih apa yang dikatakan si kawan ini, betul nih. Nggak terus selalu orang yang gemuk itu jelek, orang selalu kadang ada yang mengatakan gendut itu imut, yang pendek itu imut, ada yang tinggi itu cantik. Nah, mungkin ada yang terlalu tinggi kan. Jadi teman-teman sekalian, yuk kurangi rasa kurang percaya diri Anda, gali tentang potensi diri Anda, sehingga Anda itu tidak merasa rendah diri di lingkungan sosial, sekolah, bahkan dimanapun berada. Yuk sayangi diri kita sendiri, karena mencintai diri kita sendiri itu berarti sebelum Anda mencintai orang lain, cintailah diri Anda terlebih dahulu. Saya Rida Sihotang, izin mengundurkan diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.